Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita berada lagi dalam rumah Tuhan, bersekutu, memuji, meninggikan nama Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai pergumulan kita harus tetap katakan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa bagi kita. Amin. Nah, ada orang bilang begini, itu hanya ucapan basa-basi Pak Pendeta, itu hanya bahasa kelise saja, itu hanya bahasa rohani saja. Karena apa? Karena hidup saya ini biasa-biasa, ini gimana ini Pak Pendeta? Nah saudara-saudara, apapun pergumulan Bapak Ibu yang dihadapi, tapi tetap harus dalam pengakuan kita bahwa Yesus kita memang luar biasa. Dan memang ada hal-hal luar biasa yang sudah kita alami Bapak Ibu. Ya, yang sudah kita alami. Mungkin ada yang sedang merindukan juga, ada yang luar biasa, ya boleh-boleh saja. Jadi kita tidak boleh lupakan bahwa Yesus kita memang luar biasa. Luar biasa dalam hal apa? Nah, supaya ini menolong kita lebih dalam lagi pemahaman kita. Bagi kita anak Tuhan, Yesus itu luar biasa. Karena dia itu adalah wujud Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak bisa dilihat. Tetapi dia datang menyatakan diri dalam wujud manusia. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu boleh masuk keluar berbagai keyakinan agama apapun. Tetapi konsep Allah yang maha ajaib, maha tinggi, maha besar, maha segala-galanya, itu tidak pernah dilihat dan diketahui. Hanya anak-anak Tuhan saja, hanya orang yang percaya saja, hanya orang Kristen saja yang punya keberanian mengakui bahwa Allah yang maha ajaib, maha dahsyat, yang tidak kelihatan, maha besar itu telah datang menjadi manusia dan kita telah melihatnya dalam wujud manusia, dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah hal yang luar biasa bagi kita, saudara-saudara. Tuhan kita Yesus, Allah yang datang menyatakan diri kepada kita, itu sesuatu yang luar biasa. Dan luar biasa lebih lagi bukan hanya dia menyatakan diri, tetapi juga menanggung semua masalah manusia yang berat-berat. Apa yang paling berat saudara dalam hidup ini? Jangan Bapak Ibu hanya berpikir masalah berat, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Itu masalah manusiawi biasa-biasa saudara. Tapi masalah yang paling berat, yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, itu adalah masalah dosa. Betul. Di hadapan Allah melihat semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan hubungan dengan Allah, kehilangan kekudusan, kehilangan segala-galanya. Dan manusia itu sebenarnya layaknya dihukum. Kita tahu kalau Tuhan marah sekali itu ngeri banget ya. Di perjanjian lama zaman Nuh, Tuhan marah sekali bilang apa? Musnahkan semua. Akhirnya hanya Nuh sekeluarga yang selamat. Sodom dan Gomora yang dosanya begitu banyak. Tuhan marah sekali saudara-saudara. Sudah Lot keponaan Abraham orang percaya selamat saja deh. Yang lain habis. Tapi sayangnya istri Lot hatinya masih di sana, jadi tiang garam. Tuhan kalau marah itu ngeri banget saudara-saudara. Tetapi Allah dalam perjanjian baru dikatakan apa? Begitu besar kasih Allah bagi dunia. Sehingga dia datang mengaruniakan anaknya supaya yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah luar biasanya Tuhan. Luar biasanya Yesus kita. Dia mati datang untuk menyelamatkan kita. Kalau kita membaca secara dramatis
Nubuatan tentang dia datang dalam Yesaya pasal 59 Bapak Ibu. Setiap kali saya baca Yesaya 59 ingin nangis saja. Kenapa? 53 maksud saya, Yesaya 53 yang ditanggungnya. Kita mengira dia kena kutuk atau tulah, tetapi dosa-dosanya kita yang ditanggungnya. Ya? Dia tidak memiliki rupa, dia dihina, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya. Untuk itu dia menanggung semua dosa-dosanya. Kita oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Dan kita lihat penggenapannya peristiwa tragis di atas kayu salib. Yesus mati secara sadis. Yesus mati secara sadis. Pembunuhan sadis namanya. Tapi dia tanggung semuanya karena kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kepada seluruh umat manusia dalam setiap generasi. Jadi berarti Yesus itu luar biasa apa tidak? Amin. Dia luar biasa. Bapak Ibu mungkin sedang bergumul dengan keuangan. Doanya Tuhan belum jawab sampai hari ini. Aduh itu terlalu kecil. Lebih besar adalah pengorbanan Yesus. Tetap katakan dia luar biasa. Sampai hari ini Yesus kita itu luar biasa. Kalaupun kita tidak punya apa-apa, kita harus tetap katakan Yesus luar biasa. Saudara-saudara, ya. Ada banyak orang anak Tuhan yang punya pengalaman-pengalaman indah. Ketika hal-hal materi habis lenyap, tapi dia tetap mengatakan Allahku luar biasa. Contohnya seperti Ayub. Ayub kan kehabisan semuanya sudah ya, apa saja. Tapi dia tetap mengatakan Allah itu luar biasa. Dan itu penting bagi kita saudara-saudara. Supaya kita tidak fokus pikiran kita hanya kepada masalah diri kita. Hanya kepada masalah dunia ini. Hanya kepada keterbatasan manusia. Dan tidak ada rasa syukur di dalam kita. Tidak ada rasa hormat di dalam diri kita. Tidak ada rasa takut di dalam diri kita. Tapi kita harus melihat kepada fokus kepada Allah kita. Yesus Kristus itu luar biasa bagi kita. Bahkan kalau dia masih izinkan kita hidup di dunia, itu juga hal yang luar biasa. Sebenarnya hati Tuhan, hati yang sudah rindu Bapak Ibu Saudara dan saya ini pindah dari dunia ini. Kalau pikir-pikir begitu ya. Bapak Ibu yang punya anak ya, yang punya keluarga ya. Coba membayangkan keluarga yang dikasihi, anak-anak yang disayangi, mereka ini berada di tengah kesulitan hidup yang berat. Hati kita rasa bagaimana kira-kira? Secara naluri kemanusiaan saja ya. Ayam saja coba anaknya diganggu, ngamuk dia. Anjing aja coba anak anjing diganggu, digigit. Ular aja, itu binatang naluri. Kemanusiaan kita juga begitu. Kalau ada orang-orang yang kita kasih berada dalam kesulitan, pasti hati kita juga rasanya bagaimana? Apalagi namanya pribadi Allah. Yang katanya begitu besar kasihnya kepada kita. Jadi kalau Tuhan Allah melihat dari sorga, melihat setiap pribadi, setiap keluarga dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Kira-kira apa yang Tuhan mau lakukan sebenarnya? Nah, mungkin Tuhan bilang, oh anakku, kasihan engkau. Marilah, datanglah kepadaku. Ya, pulanglah. Hah, sudah siap atau belum saudara? Kalau Tuhan mengatakan begitu kira-kira. Kasihan. Sungguh-sungguh kasihan. Kamu berada di dunia ini. Sudah umur 30 tahun, 40, 50, 60 tahun, bahkan 70 tahun. Hidup di dalam kesusahan dan penderitaan. Kasihan kamu ini. Lebih baik pulang sudah. Orang Manado bilang pulang anak itu Joko. Pulang sudah. Pulang ke rumah. Orang Jawa bilang mulai. Wesa, mulai oh. Mangan gak mangan kita ngumpul es. Pasti itu. Itu naluri-naluri kemanusiaan. Bagaimana dengan perasaan hati Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara dan saya yang tiap hari bergelut naik sepeda motor di tengah kota Surabaya minum asap-asap. Kerja aturannya banting tulang sampai retak-retak semua. Tiap minggu harus panggil tukang pijit. Nah, buang 50.000 sekali pijit. Nah,
Saudara-saudara, kasihan banget sih kesusahan hidup ini. Ya, sudah punya anak-anak besar-besar, anak-anak juga nggak tahu peduli sama orang tua. Kok kita masih tetap hidup? Tuhan bilang, Yesus mulai. Mau nggak Bapak Ibu kalau Tuhan panggil ini? Saya hanya ingin katakan Tuhan tetap mengasihi kita. Yesus itu dahsyat. Kalau masih izinkan pagi ini saya berkhotbah di sini. Amin. Masih izinkan Bapak Ibu juga bangun di pagi hari, bertemu lagi di minggu ini. Minggu depan kita tidak tahu, itu ada rahasia hidup. Harus tetap kita katakan, Yesusku luar biasa. Jadi banyak-banyak hal ini harus katakan Yesus luar biasa. 1, 2, 3. Yesusku, walaupun dompetku kosong, biasa, ya kan? Harus begitu. Anak-anak Tuhan begitu, imannya aneh-aneh gitu kan. Yesusku luar biasa, walaupun dompetku biasa. Yesusku luar biasa, walaupun bajuku biasa. Bapak Ibu lihat ini saya pakai jas baru kan? Tidak, ini jas sudah 3 tahun lamanya. Hanya tidur di lemari, jadi aduh saya tuh, kok saya pakai hitam terus, saya pikir sudah hitam pakai jas hitam, tambah hitam lagi nanti saya tidak kelihatan. Lebih baik saya pakai ini biar agak cerah sedikit ya. Tambah ganteng sedikit. Yesus luar biasa. Jadi kita semua tetap akui Yesus luar biasa. Nah itulah sebabnya saya kasih tema. Mari kita harus akui Yesus itu luar biasa. Nah tema kita Yesus luar biasa. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sangat menarik di dalam Injil Markus pasal 1 khususnya untuk melihat bahwa Yesus kita itu adalah dia luar biasa. Ya. Melalui Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 34 itu menekankan beberapa tindakan yang harus kita ambil untuk buktikan bahwa Yesus kita adalah luar biasa. Nah, saudara-saudara, mari perhatikan Markus pasal 1 saja. Tidak usah pasal yang lain. Nah, Markus ini Bapak Ibu mau menjelaskan kita harus ambil tindakan. Jadi mari kita baca ayat 1 terlebih dahulu. Bersama-sama. Ayat 1, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Wah, kita satu kali lagi, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Kenapa kalimat ini muncul? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Di dalam penulisan Alkitab Matius, Markus, Lukas, 3 Injil pertama, yang ditulis pertama itu Injil Markus. Ya. Baru Matius dan Lukas mengutip lagi dari Markus. Jadi inilah permulaan karena dia Injil yang pertama, begitu. Baru Matius kutip, Lukas kutip. Markus ini siapa dia? Oh, minta maaf, di sini ada Pak Markus loh. Saya harus hati-hati sebut, nanti ngomong di sini, di sana tersinggung. Minta maaf Pak ya, kita lupakan. Saudara-saudara, Markus ini dia seorang yang setia kepada Tuhan. Dan jadi Pak Markus sekarang juga saya lihat orang yang setia kepada Tuhan. Sama Pak ya, harusnya saya itu namanya Markus juga, karena kita sama-sama setia. Saudara-saudara, tapi kalau 2 Markus repot, nanti ada orang panggil, hei Pak Markus, wih kami 2 lihat. Mau dikasih uang, wah kami rebutan. Markus ini orang yang setia. Khususnya di bawah didikan namanya Petrus. Karena itu dia menulis Injil Markus ini, banyak informasi dapat dari Petrus. Dia bukan termasuk dalam 12 murid yang tahu semua peristiwa. Tapi dia dengar dari Petrus yang adalah murid. Dia menulis ini setelah peristiwa Tuhan Yesus 30 tahun. Karena Yesus hidup hanya 30 tahun, sedangkan kurang lebih penulisan ini di tahun yang ke-65 sampai 67.
Jadi 30 tahun setelah peristiwa Tuhan Yesus mati naik ke sorga, baru ini ditulis. Ditulisnya kepada jemaat yang ada di kota Roma. Nah, kekaisaran Roma itu masih tetap 30 tahun pertama itu, abad pertama itu membenci, menolak Yesus. Membenci, menolak orang-orang percaya. Pembunuhan, penolakan terjadi di permulaan-permulaan itu, penganiayaannya begitu dahsyat. Sehingga Markus ini tergerak untuk menulis kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya di Roma. Dan dia menulis itu. Jadi dia katakan inilah permulaan. Dia berinisiatif memulai. Baru nanti Matius menulis, Lukas menulis. Lukas juga menarik bahwa dia bukan seorang murid. Kalau Matius yes, Yohanes yes, murid Yesus. Lukas seorang dokter. Seorang dokter menulis Injil Lukas. Dia menulis kitab kisah para rasul. Jadi orang-orang akan mengapa mereka menulis? Nah itu juga bertanya. Karena ada tujuan. Mereka mengenal Yesus dan mau menguatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu. Sehingga ditulislah. Maka dia katakan inilah permulaan Injil. Tentang Yesus Kristus. Dan karena zaman itu juga banyak Yesus, jadi jangan sembarang ucap Yesus, nanti Yesus lain. Tidak jelas. Ini namanya Yesus Kristus, anak Allah. Nah, ini lagi menarik. Yuda Yesus Kristus, Yesus yang adalah Mesias yang digenapi, diucap sebagai anak Allah. Konsep anak Allah ini menarik Bapak Ibu, pribadi Allah. Yang kedua, dan ini kadang-kadang orang salah tafsir, loh ada anak Allah, berarti ada ibunya mana? Jadi pertentangan, jadi diskusi, jadi cemoohan orang Kristen punya Allah itu beranak. Jadi ada namanya anak Allah. Itu sudah biasa sampai hari ini. Kenapa banyak orang tidak suka percaya kepada Yesus? Karena mereka bilang ini aneh, Allah itu beranak. Namanya anak Allah, itulah Yesus. Karena itu Bapak Ibu ini juga perlu kita belajar, kita pahami. Jadi kita harus mengakui Kristus adalah anak Allah yang hidup. Ya. Supaya kita mengalami kuasanya saudara, betul ke Yesus itu luar biasa. Kita harus mengakui Yesus adalah anak Allah yang hidup. Nah, konsep anak Bapak Ibu ya. Tapi sebelum ini saya percaya semua yang datang ini ada pegang kunci. Coba angkat yang kunci mobil, yang kunci sepeda motor, yang kunci rumah. Ayo, siapa yang pegang kunci? Coba diangkat kuncinya. Saya punya di mana? Oh, saya punya ada di tas. Saya yakin Bapak Ibu semua pegang kunci. Nah, Ibu Salmon juga pegang kunci. Kok banyak sekali itu kunci. Satu tumpuk. Kunci apa saja itu. Mungkin duitnya banyak disimpan di banyak tempat itu kuncinya. Bapak Ibu coba angkat kuncinya. Angkat kuncinya. Yang punya kunci angkat. Angkat semua. Pak Purba ada semua. Rata-rata semua ada kunci. Nah, itu saya tidak minta kuncinya. Mungkin itu kunci safety box di rumah, ada kotak, ada berlian, ada uang, ada emas. Kunci juga bawa ya. Coba kunci itu hilang. Waduh. Stres minta ampun kalau kunci penting hilang. Kunci rumah hilang. Kita pulang kita nggak bisa buka pintu. Tunggulah di luar sampai mabuk di sana. Nah, sudah. Kalau bicara kunci ini saya ingat dosa saya sama Harold itu. Betul, ini dosa yang hampir tidak terampuni masalahnya. Waktu kita masih di Sinar Jemur itu, dia bawa kunci. Sehingga orang-orang mau latihan itu tidak bisa masuk. Lama banget dia lagi pergi kemananya dengan mamanya. Akhirnya pulang. Saya emosi, saya hajar dia. Sampai darah-darah ya Rol ya. Tapi kamu sudah ampuni Papa sampai hari ini ya. Betul, saya tidak lupa. Dia bisa kasih tunjuk tanda. Saya ambil batang sapu ini, saya sabet, saya sikat, saya hantam dia. Dia bilang, kamu ini gereja loh. Orang mau melayani, kamu bawa kunci atau
Di sininya ada setrep-setrep masih ada. Itu dosa saya, tapi ampunilah kalau tidak nanti kamu tidak mengampuni kau masuk neraka lah. Tapi kami sudah selesaikan secara baik. Saya terlalu jahat sama dia. Karena masalah kunci gereja di sana terbawalah oleh dia tuh. Dia tidak tahu juga, dia kan masih SD ya, masih kecil. Memang saya untung anaknya 2, kalau anak banyak ini tidak tahu tambah stres saya pukul mati semua. Nah saudara-saudara, itulah kunci. Nah sekarang saya mau tanya, kunci yang di tangan Bapak Ibu itu disebut apa? Terus yang di rumah itu apa? Pintu-pintu itu. Ini semua satu kesatuan kan, namanya kunci. Jadi yang di tangan itu namanya apa? Anak kunci. Betul ya? Itu anak kunci. Pintu dengan rumah-rumahnya dan masuklah anak kunci, ini semua namanya kunci. Tapi yang kita bawa ini namanya anak kunci. Pertanyaannya, apakah kunci itu beranak? Enggak kan? Itu hanya bahagian yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kunci ini hilang, kunci rumahnya, kunci di rumah itu tidak ada guna semua. Tidak ada artinya. Dan ini penting. Nah, anak Allah. Mulai paham sedikit Bapak Ibu, bukan berarti Allah itu beranak. Anak pisang. Bapak Ibu suka makan pisang, coba perhatikan baik-baik. Pisang itu satu kesatuan yang utuh begitu. Dan dia akan tumbuh. Terus, apakah pisangnya beranak? Hah? Pisang beranak? Kucing beranak, babi beranak, kambing beranak. Tapi pisang tidak beranak loh. Itu satu bahagian utuh yang keluar dari sana. Nah itu gambaran, kunci juga begitu, bukan kunci beranak. Jadi kalau bilang anak Allah, bukan berarti Allah beranak. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah anak Allah. Pengertiannya anak Allah itu bukan secara biologis yang harus melahirkan itu, saudara. Tetapi ini adalah suatu ungkapan konsep bicara tentang asalnya dari mana. Yesus asalnya dari Allah. Benih Allah. Karena itu dikatakan dia lahir pun dari roh. Karena Allah itu adalah roh. Bagian daripada kesatuan pribadi Allah. Yesus anak Allah. Ini juga bicara tentang asalnya daripada Allah. Ini bicara tentang hubungan kesatuan dengan Allah. Ini bicara tentang kewibawaan. Ini bicara tentang kuasanya. Ini bicara tentang otoritasnya. Anak Allah ini bicara tentang kesatuannya. Bicara tentang sehakikat. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, ada duplikasinya. Ada kesamaannya dengan Allah. Jadi ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, orang Yahudi marah sekali. Sangat benci sekali karena itu sebuah pelanggaran pengakuan tentang Allah. Dan tidak boleh ada orang yang mengakui kesamaannya dengan Allah dengan menyebut sebagai anak Allah. Begitu. Kalau Harol anak Pak Salmon, mungkin ada kesamaan tuh Hizkia anak Pak Salmon, silakan saja. Itu secara biologis. Tetapi anak Allah, sehakikat dengan Allah itu sendiri. Itu Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi kalau Markus menulis di sana saudara-saudara,
Yesus Kristus anak Allah. Itu berarti Markus ingin tekankan kepada orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah sendiri yang datang menyatakan diri kepada manusia dengan kuasanya yang ajaib. Karena itu kita katakan Yesusku luar biasa. Dan pengajaran-pengajaran Yesus pun mengatakan, aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Aku dari Bapa. Yesus adalah pribadi Allah yang datang menjadi manusia. Jadi kalau kita aku percaya kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Nah, istilah Yesus anaknya yang tunggal tidak boleh dipahami secara biologis bahwa Allah beranak sehingga lahirlah Yesus. Ini konsep-konsep yang keliru. Contoh saja kunci tadi. Ini hanyalah ucapan. Ini hanyalah ucapan. Anak kunci, bukan kunci itu beranak. Ini kehadiran Allah. Yesus kita luar biasa. Dia datang dengan misi yang besar untuk menyatakan kasihnya, kuasanya, kedaulatannya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus mengakui itu. Bapak Ibu, saya yakin hari ini mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Amin. Semua mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Atau buang anak langsung saja. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Titik. Allah kita berapa? Satu, tunggal. Hanya menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Yang dibahasakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Dia luar biasa. Yang kedua, kita harus mengakui, kita harus selalu tinggikan Yesus lebih dari segala-galanya. Markus pasal 1 ayat yang ke-7. Markus 1 ayat 7 kita baca bersama. 2, 3. Inilah diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia yang tadinya anak Allah itu, sehakikat dengan Allah itu, yang adalah pribadi Allah sendiri, dia maha kuasa. Pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes di Injil lain mengatakan, dia harus makin bertambah, aku harus makin karena dia dahsyat. Dia lebih dahsyat daripada kita. Dia tidak bisa dibanding-bandingkan dengan manusia siapapun juga. Karena dia lebih dari segala-galanya. Yesusku luar biasa karena tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan memang dia harus selalu ditinggikan. Dia harus selalu dimuliakan dalam hidup ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai pada hari ini. Amin. Kalau kita diberkati sampai pada hari ini. Segala sesuatu berasal dari dia. Oleh dia. Bagi dia. Kita baca itu Roma pasal yang ke-11. Ibu, kita ke Roma pasal yang ke-11. Untuk mengakui sungguh dia adalah Allah yang luar biasa. Ayat yang ke-35, ayat yang ke-36.
Roma pasal 11 ayat 36. Bapak Ibu temui baca bersama saya 2-3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai dari Dia. Siapa Dia itu? Yesus. Kita yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Amin. Semuanya berasal daripada Dia. Karena itu kalau segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, maka kita harus selalu tinggikan Dia. Yesus lebih daripada segala-galanya. Karena nyanyian juga mengatakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Dia lebih besar daripada masalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia lebih besar daripada dunia ini. Dia lebih besar daripada siapapun yang menakuti membayangi kita. Tuhan kita lebih besar, lebih dahsyat. Yesus itu dahsyat. Yesus itu luar biasa. Karena itu kita harus selalu tinggikan Dia. Yang ketiga, kita harus mengalami pimpinan rohnya, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat di sini, roh Tuhan itu memimpin kehidupan. Ayat yang ke-8 pasal 1 Markus pasal 1 ayat 8 sampai 12. Boleh kita baca 2-3. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat ke langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin Dia ke padang gurun. Pada waktu Yesus dibaptis, lihat sehakikatnya Allah di sana. Ada suara mengatakan, Engkaulah anakku yang kukasihi. Tapi istilah anakku di situ bukan secara biologis, tapi sehakikat, adalah pribadi Allah sendiri. Dan di situ setelah itu dikatakan roh memimpin Dia ke padang gurun. Nah, kalau baca selanjutnya saudara-saudara dalam Injil Matius pasal yang keempat, Yesus ke padang gurun untuk diapa? Dicobai oleh setan. Dan 3 cobaan, 3 kali. Tapi Yesus tetap jadi pemenang karena Dia dipimpin oleh roh. Maka saudara-saudara, kita akan katakan Yesus kita luar biasa. Di saat hidup kita juga mau dipimpin oleh roh untuk memasuki padang gurun kehidupan kita. Memang ya kehidupan ini kayak padang gurun juga ya. Kadang kita berjalan ya lewat macam-macam saudara-saudara. Kita menuju ke Kanaan, menuju melimpahnya susu dan madu kayak bangsa Israel gambarannya. Tapi kita juga harus lewat padang gurun. Dan di padang gurun itu banyak penderitaan, banyak kesulitan dan lain-lain. Mazmur 84 mengatakan bahwa kita juga lewat lembah baka, lembah kematian saudara-saudara. Ya. Mazmur 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Woi, banyak-banyak hal yang gak mengenakkan dalam perjalanan hidup ini. Tetapi saudara-saudara, justru walaupun kita melewati semua situasi itu, seperti Yesus sekarang ke padang gurun, Dia doa puasa 40 hari di sana, dan Dia dicobai oleh setan sekalipun. Tapi karena ada Roh Kudus yang memimpin Dia, maka Dia tidak gagal dan Dia tetap bertahan. Amin Bapak Ibu. Maka saudara dan saya juga berada di padang gurun kehidupan ini. Mungkin kita dalam keluarga banyak masalah, pergumulan bagaikan padang gurun.
Dalam hidup kita pribadi juga ada terlalu banyak masalah seperti di padang gurun. Dimanapun Tuhan bersama kita, kita tahu bahwa kita pasti akan bertahan. Toh tidak selamanya di padang gurun, toh kadang-kadang kita juga di padang rumput yang hijau. Kadang-kadang juga Ia membaringkan aku di padang rumput dan air yang tenang. Kadang-kadang ada kelimpahan berkat, tapi kadang-kadang tidak ada sama sekali seperti di lembah Bakar di padang gurun. Tapi Tuhan tetap bersama kita. Maka ada nyanyian kita lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ada Tuhan menyertai. Jadi kalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara, maka masalah boleh datang, tapi kita tetap kuat untuk menghadapinya. Karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita semua. Nah, di tengah cobaan, di tengah krisis, di tengah kesulitan ini, saya berpikir kalau anak-anak Tuhan tidak punya iman, tidak bersama Tuhan, amblas kita, hancur semua kehidupan kita. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya nggak tahu ini apa ramalan prediksi, kita juga akan masuk pada krisis-krisis ekonomi di negara kita ya. Kemarin saya dengar Pak Presiden katanya mau kasih beras 10 kilo, tapi itu hanya kepada 21 juta. Sedangkan penduduk kita ini ada 200, Pak Mark 270 juta ya. Nah, kayak ini hanya 21 juta. Jadi kita termasuk tidak. Saya sudah mulai tanya, ini jemaat dapat beras 10 kilo atau tidak? Siapa yang sudah dapat? Ada enggak? Belum ya? Nah, enggak kebagian. Padahal sudah mulai September, 3 bulan ya, September, Oktober, November. Ayo dapat beras gratis 10 kilo dari pemerintah. Kalau enggak dikasih ya sudahlah, dianggap mampu semua ya. Itu untuk mereka yang butuh saja, yang tidak mampu ya. Tapi kalau dikasih juga bersyukur, ya 10 kilo loh lumayan. Nah, saudara, indikasi apakah ini? Karena negara produksi beras yang biasa impor ke kita, mereka juga tidak mau kirim. Karena urus warga, masyarakat, rakyatnya saja sudah susah, mau jual ke Indonesia lagi. Saya akan tanam singkong lagi di sana, nanti saya bawa kasih jemaat. Kemarin saya panen satu pohon saudara, satu pohon isinya satu umbi gini, satu pohon 3-4 begini saudara, besar sekali. Apa minggu depannya kita mau ubi rebus ya? Jadi kalau kita masuk masa paceklik, yang penting iman kita tidak ikut paceklik. Amin. Yesus pasti pelihara kita, amin. Ini kekhawatiran, ini ketakutan. Mau makan apa? Hidup bagaimana? Apalagi yang anak banyak, bapaknya pusing, mamanya pusing, berantem terus. Saudara, masalah semakin bertambah dalam dunia. Jadi kalau begitu Tuhan lihat dari surga, aduh kasihan anak gue. Muleo, pulanglah. Kita nyanyi, ke rumah Bapa yang kekal, di sana tidak lagi. Apa itu? Nah, mau Bapak Ibu nyanyi lagu itu? Tidak mau, aku yang tidak mau, belum ke rumah Bapa yang kekal. Tunggu aja kalau ada yang dipanggil Tuhan, kita nyanyi itu. Nyanyi itu bukan untuk kita kan, untuk dia yang sedang pulang kan. Ya, siapa mau ikut? Sabar dulu lah. Nah saudara, tapi Tuhan masih pelihara kita. Haleluya, Yesus kita tetap dahsyat bagi kita, amin. Izinkanlah rohnya memimpin kita. Dia juga pelihara kita saudara-saudara. Menyertai kita selama-lamanya. Ya, yang berikut saudara-saudara. Kita harus siap menjawab panggilan Tuhan. Nah, kalau masih ada di tengah dunia ini, harus siap jawab panggilan Tuhan ini. Baca pasal 1 ayat 6 sampai 20. Ya. Markus pasal 1 ayat yang ke 16 sampai dengan 20 ya. 23. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas
saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jalan di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikut dia. Saudara, kalau kita belum mau dipanggil ke rumah Bapa, jawablah panggilan ini. Yesus memanggil murid-murid untuk melayani dia. Dan anehnya dalam cerita ini, mereka tidak ada alasan macam-macam. Harusnya alasannya begini, sabar Tuhan, ini ikan ada banyak ini, jadi kita jual dulu, setelah laku dapat duit baru kita ikut Tuhan toh. Atau saya jual dulu ini perahu, mantu perahu ini saya tinggalkan. Logikanya begitu. Tetapi di sini dikatakan mereka langsung mengikut. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena mereka sudah lihat Yesus yang luar biasa itu. Yesus yang adalah Allah itu, yang disebut sebagai anak Allah. Itulah yang membuat mereka rela mengikut Yesus, percaya kepada dia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita harus siap jawab panggilan Tuhan. Pikul salib. Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya, pikul salib, dan ikut aku. Loh, ini susah lagi. Ikut Yesus kok tidak senang-senang, gak enak-enak, malah pikul salib. Artinya apa? Pikul tanggungan, pikul beban yang Tuhan kasih. Salib kita masing-masing berbeda-beda. Tanggung jawab kita berbeda-beda. Pelayanan kita berbeda-beda. Tugas kita berbeda-beda. Salib dikasih berat sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Pikulah salib. Ada nyanyian kita sudah lupa ya. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota surga. Bagaimana kalau para pemimpin pujian sekali-sekali masukkan lagu-lagu walaupun lama, bikin arrangement atau pemusik irama yang lebih spirit, boleh itu. Menarik. Kita ikut Tuhan. Mengapa ikut Yesus? Karena Yesus kita luar. Amin. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terus dari kisah sedih itu yang saya ceritakan tentang apa? Mengikut Yesus keputusanku. Saya itu seorang misionaris sekeluarga mati dibunuh di India. Tapi suruh menyangkal, mereka tidak mau menyangkal. Tetap Yesus. Karena Yesus itu luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Di tengah krisis pergumulan hidup kita, kita tetap mengakui Yesus kita luar. Amin. Mari katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala suka susah, Dia selalu sertai kita. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti tetesan air mata di
Dia mau menolong kita. Dia mau menghibur kita. Apapun situasinya, kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Oh Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi sebagai doa kita bahwa memang Dia setia. Tuhan Yesus setia, Karena Dia adalah anak Allah yang hidup bagi kita. Dia sahabat kita. Karena itu kita tetap tinggikan Dia lebih dari segalanya. Dalam segala susahku, Kita izinkan Roh-Nya memimpin kita. Dia lalu menghiburku. Mungkin kita dipimpin melalui padang gurun masalah Dia ini. mengerti bahasa, Dia tahu air mata. kita memikul salib mengikut Dia berat. Waktu badai Tapi Dia tetap ada bagi mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus Setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia tahu keadaan dan masalah kita semua. Dia mengerti bahasa, Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. waktu badai Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia.